Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Maria Herlina Pajahewen, dengan NIM 8420223010. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan membuat pemodelan matematika kecanduan kopi, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemodelan matematika dengan dosen pengampu Roberta Uron-Hurit, SSI, MPD. Oke, baik teman-teman, dalam pembuatan pemodelan matematika, kita harus melewati beberapa tahap, yaitu yang pertama, identifikasi kecanduan kopi. Kemudian, dari identifikasi, kita membuat asumsi-asumsi faktor-faktor penyebab dari kecanduan kopi. Kemudian, yang ketiga, dari asumsi-asumsi yang telah kita buat, kita menentukan parameter atau asumsi-asumsi tersebut, kita membuatnya dalam model skema. Sehingga, yang terakhir, setelah kita membuat pemodelan skemanya, kita membangun konstruksi atau memodelkannya dalam matematika. Oke, baik teman-teman, langsung saja yang pertama kita lihat identifikasi kecanduan kopi. Kopi merupakan minuman yang banyak dikonsumsi masyarakat. Namun, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, di mana ditandai dengan ketergantungan kafein, gangguan tidur, dan penurunan produktivitas jika tidak mengkonsumsinya. Kemudian, ada penyebab utama seorang menjadi kecanduan kopi adalah kandungan zat kafein di dalamnya. Yang pertama, ketergantungan fisik, efek kafein pada otak. Kafein menghalangi adenosin. Kafein juga memiliki struktur kimia yang mirip dengan zat kimia alami di otak yang disebut adenosin. Adenosin bertanggung jawab untuk menyebabkan rasa kantuk dan menenangkan aktivitas saraf. Yang kedua, peningkatan stimulan alami. Dengan terhalangnya adenosin, kafein justru merangsang pelepasan stimulan alami lainnya, seperti dopamin dan epinefrin atau adrenalin. Di mana dopamin sendiri itu meningkatkan perasaan senang dan membuat kopi menjadi pengalaman yang menyenangkan, yang menguatkan kecenderungan untuk terus mengkonsumsinya. Adrenalin juga membuat Anda merasa lebih waspada, berenergi, dan mengurangi rasa lelah. Sehingga, jika dia mengkonsumsi kopi yang berlebihan, itu dapat menyebabkan kecanduan. Selanjutnya, faktor psikologis dan kebiasaan. Yang pertama kita lihat asosiasi positifnya. Seringkali minum kopi dikaitkan dengan rutinitas yang menyenangkan, seperti memulai hari, bekerja, atau bersosialisasi. Rasa nyaman dan peningkatan mood yang didapatkan secara psikologis memperkuat kebiasaan minum kopi. Yang kedua, mengatasi kurang tidur. Banyak orang menggunakan kopi sebagai alat bantu untuk mengatasi kurang tidur atau kelelahan yang justru menciptakan ketergantungan untuk tetap terjaga dan fokus. Kemudian yang ketiga, pengelolaan stres. Beberapa orang menjadikan kopi sebagai pelarian atau cara untuk mengatasi stres, sehingga kebiasaan ini semakin sulit dihentikan. Oke, baik teman-teman. Setelah kita
melihat faktor-faktor penyebabnya, kita akan mengasumsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan kopi. Yang pertama, setiap individu pada populasi dalam waktu T selalu berada di dalam satu subpopulasi, yaitu rentan, dilambangkan dengan S, terinfeksi kecanduan, dilambangkan dengan I, sembuh atau berhenti minum kopi, dilambangkan dengan R. Yang kedua, faktor sosial dan lingkungan seperti teman, keluarga, dan tempat kerja berpengaruh terhadap frekuensi konsumsi kopi. Yang ketiga, ketersediaan dan aksesibilitas kopi. Akses mudah dan harga terjangkau meningkatkan peluang konsumsi kopi. Yang keempat, individu dengan gaya hidup aktif dan sibuk, misalnya pekerja kantoran, mahasiswa, dan wirausahawan, itu memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengkonsumsi kopi sebagai penambahan energi. Yang kelima, individu dengan kontrol diri tinggi mampu membatasi jumlah dan frekuensi minum kopi meskipun ada dorongan atau kebiasaan. Yang keenam, program intervensi atau terapi. Yang ketujuh, semakin sering individu mengalami gejala negatif akibat kopi, seperti gangguan tidur, jantung berdebar, atau asam lambung meningkat, semakin besar kemungkinan mereka untuk mencoba mengurangi konsumsi kopi. Yang kedelapan, individu yang mengalami stres dan tekanan yang tinggi cenderung menggunakan kopi sebagai cara mengurangi ketegangan atau meningkatkan fokus sementara. Kemudian 9, individu R kembali bergaul dengan individu I atau kembali ke lingkungan identik dengan minum kopi. 10, individu lebih mudah melepaskan diri dari kopi jika tersedia alternatif yang memberikan efek psikologis serupa seperti rasa nyaman atau energi. Kemudian yang 11, laju kelahiran atau penambahan. Yang ke-12, laju kematian alami. Oke, baik teman-teman. Dari faktor-faktor penyebab mempengaruhi kecanduan kopi, kita bisa memilih faktor-faktor signifikan yang paling mempengaruhi kecanduan kopi. Di sini saya memilih yang pertama, setiap individu pada populasi dalam waktu T selalu berada di dalam salah satu subpopulasi, yaitu rentan, kecanduan, atau sembuh. Yang kedua, faktor sosial dan lingkungan seperti teman, keluarga, dan tempat kerja berpengaruh terhadap frekuensi konsumsi kopi. Yang ketiga, individu dengan gaya hidup aktif dan sibuk, misalnya pekerja kantoran, mahasiswa, dan wirausahawan, memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengkonsumsikan kopi sebagai penambah energi. Yang keempat, individu dengan kontrol diri tinggi, maka frekuensi minum kopi akan berhenti meskipun ada dorongan atau kebiasaan. Yang kelima, individu yang mengalami stres dan tekanan yang tinggi cenderung menggunakan kopi sebagai cara mengurangi ketegangan atau meningkatkan fokus sementara. Yang keenam, individu R kembali bergaul dengan individu I atau kembali ke lingkungan yang identik dengan minum kopi. Ketujuh, laju kematian alami. Oke, baik teman-teman. Setelah kita membuat asumsi-asumsi dari kecanduan kopi, yang berikut kita lanjut untuk membuat parameter dari asumsi-asumsi tersebut. Di mana di sini saya membuat S itu sebagai jumlah individu rentan atau belum mengkonsumsi kopi. Kemudian I, jumlah individu terpapar atau sudah mengkonsumsi kopi. R, jumlah individu berhenti, sudah berhenti mengkonsumsi kopi. Beta,
Faktor sosial dan lingkungan seperti teman, keluarga, dan tempat kerja berpengaruh terhadap frekuensi konsumsi kopi. Kemudian alfa, itu individu dengan gaya hidup aktif dan sibuk, misalnya pekerja kantoran, mahasiswa, dan wirausahawan, memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengkonsumsi kopi sebagai penambahan energi. Rho, individu dengan kontrol diri tinggi, maka frekuensi minum kopi akan berhenti meskipun ada dorongan atau kebiasaan. Gamma, individu yang mengalami stres dan tekanan yang tinggi cenderung menggunakan kopi sebagai cara mengurangi ketegangan atau meningkatkan fokus sementara. Kemudian sigma, individu R kembali bergaul dengan individu I atau kembali ke lingkungan yang identik dengan minum kopi. Mu, laju kematian alami. Oke, baik teman-teman. Setelah kita membuat parameter tersebut, kita lanjut dengan membangun skema, di mana di sini terdapat 3 populasi, yaitu S seksibel atau rentan, terinfeksi atau terpapar, di mana di sini sudah mengkonsumsi kopi, kemudian recover atau sembuh, di mana sudah berhenti mengkonsumsi kopi. Oke teman-teman, dalam ketiga populasi ini, ia akan mengalami kematian alami, di mana kematian alami ini itu bukan disebabkan karena kecanduan kopi. Oke, baik teman-teman. Kita langsung saja ke populasi S, di mana di sini teman-teman bisa lihat ada 3 parameter, yaitu beta, mu S, dan gamma S, di mana di sini seperti yang sudah saya asumsikan sebelumnya, yaitu beta adalah faktor sosial dan lingkungan seperti teman, keluarga, dan tempat kerja berpengaruh terhadap frekuensi konsumsi kopi, sehingga dia masuk pada populasi S, yang dimana individu belum mengkonsumsi kopi. Kemudian di sini parameter mu S itu diasumsikan dengan laju kematian alami. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di setiap populasi pasti adanya kematian alami, sehingga anak panahnya keluar. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, yaitu gamma S, di mana individu yang mengalami stres dan tekanan yang tinggi cenderung menggunakan kopi sebagai cara mengurangi ketegangan atau peningkatan fokus sementara, sehingga individu ini mulai mengkonsumsi kopi, sehingga ia masuk pada populasi I. Kemudian di sini juga ada mu, di mana setiap populasi itu akan mengalami kematian alami. Kemudian di sini juga ada alpha S, di mana sebelumnya kita asumsikan bahwa alpha ini itu individu dengan gaya aktif dan sibuk seperti pekerja kantoran, mahasiswa, dan wirausahawan, itu memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengkonsumsi kopi.
sebagai penambah energi, sehingga di sini dia akan terpengaruh dan akan mengkonsumsi kopi. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada Rho, di mana individu dengan kontrol diri yang tinggi dan mampu membatasi minum kopi meskipun ada dorongan atau kebiasaan. Sehingga di sini ada anak panah keluar, yaitu kita lambangkan dengan Rho I. Akan masuk ke populasi R, di mana populasi R ini adalah individu berhenti mengkonsumsi kopi. Kemudian di sini juga setelah itu, karena individu mampu mengontrol diri untuk berhenti mengkonsumsi kopi meskipun ada dorongan atau kebiasaan, sehingga di sini dilambangkan dengan Rho I. Kemudian individu juga bisa kembali terpapar atau kembali mengkonsumsi kopi karena adanya pergaulan dengan lingkungan yang identik konsumsi kopi, sehingga di sini dilambangkan dengan sigma R. Sehingga biar sekalipun dia sudah sembuh dan berhenti meminum kopi, dia bisa terpapar kembali karena adanya pengaruh dari lingkungan. Sehingga di sini saya membuat parameter keluar masuk lagi ke populasi I, dilambangkan dengan sigma R. Oke, baik teman-teman. Setelah saya membangun skema, di sini kita bisa membuat konstruksi model matematikanya. Sehingga teman-teman bisa lihat di sini, di mana teman-teman perlu ingat bahwa seiring berjalannya waktu, setiap populasi pasti akan mengalami perubahan. Sehingga di sini dilambangkan dengan S, kemudian DT ini itu adalah perubahan waktu. Sehingga teman-teman bisa lihat di model skema adanya anak panah keluar dan masuk. Maka bisa kita operasikan anak panah yang masuk itu kita operasikan dengan penjumlahan, kemudian anak panah yang keluar ini kita misalkan dengan pengurangan, sehingga di sini ds per dt itu beta kurang mu s kurang gamma s. Kemudian di sini di per dt, yaitu teman-teman bisa lihat di populasi I adanya parameter yang masuk, yaitu gamma S, sehingga di sini operasinya tambah. Kemudian adanya pemasukan lagi dari alpha S, sehingga adanya penambahan alpha S. Kemudian adanya pengurangan itu di sini mu I, anak panah keluar. Teman-teman bisa lihat adanya penambahan dari populasi R masuk ke populasi I, sehingga di sini gamma S tambah alpha S kurang mu I tambah sigma R. Kemudian dr per dt sama dengan Rho I kurang mu R kurang sigma R. Teman-teman bisa lihat di parameternya, yaitu populasi R adanya pemasukan Rho I. Kemudian di sini juga ada pengurangan
sehingga dikurang dengan mu R. Di sini juga ada pengurangan lagi, di mana adanya sigma R, sehingga operasinya di sini pengurangan. Oke, baik teman-teman. Sekian pemaparan materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat dan bisa membuat teman-teman menyadari bahwa kecanduan kopi yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan kita. Sekian dan terima kasih.